Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Empadul Raga Ananda dengan NIM A1C3220006. Saya dari kelas reguler B Pendidikan Fisika Angkatan 2022, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural dengan dosen pengampu yaitu Bu Neneng Lestari, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural. Di antaranya yaitu seperti pengertian multikultural, hakikat pendidikan multikultural, dasar pendidikan multikultural, tujuan pendidikan multikultural, dan fungsi pendidikan multikultural. Baiklah, yang pertama ada pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan isu sangat strategis dan penting untuk dibahas karena sebuah bangsa lahir dari multikultural, sehingga pengelolaan pendidikan multikultural atau keanekaragaman budaya menjadi pendorong bagi perkembangan dan kebaikan sebuah bangsa. Pendidikan multikultural adalah proses penanaman tata cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Adapun pengertian dari pendidikan multikultural dari berbagai ahli, yaitu pertama, menurut Azumadi, pendidikan multikultural merespon keberagaman kebudayaan dalam perubahan demografi dan budaya lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan secara keseluruhan. Kedua, menurut Prudence Orendol, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap latar belakang seorang, baik dari aspek keragaman, suku, ras, adat istiadat, agama, dan sebagainya. Lalu Anderson dan Kasten mengatakan pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keberagaman budaya. Selanjutnya, hakikat pendidikan multikultural. Hakikat multikultural adalah program bertahan hidup dari beradaptasi dengan lingkungan dan kebudayaan, bisa berwujud gagasan, sistem sosial, dan hasil karya. Dalam dunia multikultural, mementingkan berbagai macam perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya dan memfokuskan pada pemahaman dan hidup bersama dalam konteks sosial budaya yang berbeda. Hakikat pendidikan multikultural sesungguhnya tidak terlepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang cukup majemuk dan daerah yang berpulau-pulau, merupakan konsep dasar dari sebuah perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dengan adanya pendidikan multikultural, diyakini mampu memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi kita untuk mengembangkan seluruh potensinya, walaupun hal itu dilatar belakangi oleh kondisi yang berbeda. Selanjutnya, ada dasar pendidikan multikultural. Chairul Mahfud menyebutkan dasar pendidikan multikultural yaitu sebagai berikut. Pertama, kesadaran nilai penting keragaman budaya. Pendidikan multikultural ini memberikan pemahaman mengenai berbagai jenis kegiatan pendidikan sebagai bagian integral dari kebudayaan universal. Kedua, gerakan pembaharuan pendidikan. Ini ditujukan agar tidak ada kesenjangan sosial dan diskriminasi di masyarakat, seperti kesenjangan ketika muncul fenomena sekolah favorit yang didominasi oleh golongan orang kaya karena ada kebijakan lembaga yang mengharuskan untuk membayar uang pangkal yang mahal untuk masuk sekolah favorit itu. Sedangkan siswa dengan karakteristik budaya yang berbeda tidak memiliki kesempatan itu. 3. Proses pendidikan. Pendidikan multikultural juga merupakan proses yang tujuannya tidak pernah terrealisasikan secara penuh. Pendidikan multikultural harus dipandang sebagai suatu proses terus-menerus dan bukan sebagai sesuatu yang langsung bisa tercapai. Selanjutnya ada tujuan pendidikan multikultural. Pertama, yaitu pengembangan literasi etnis dan budaya. Dengan mempelajari tentang latar belakang sejarah, bahasa, karakteristik budaya, sumbangan, peristiwa kritis, individu yang berpengaruh, kondisi sosial, politik, dan ekonomi dari berbagai kelompok, etnis, mayoritas, dan minoritas. Kedua, perkembangan pribadi. Menekankan pada pengembangan pemahaman diri yang lebih besar, konsep diri yang positif, dan kebanggaan pada identitas pribadinya yang berkontribusi pada perkembangan pribadi. Ketiga, klasifikasi nilai dan sikap merupakan langkah kunci dalam proses melepaskan potensi kreatif individu untuk memperbarui diri dan bermasyarakat untuk tumbuh kembang lebih lanjut. Keempat, kompetensi multikultural dengan mengajarkan keterampilan dalam komunikasi lintas budaya, hubungan antar pribadi, pengambilan perspektif,
pemahaman sudut pandang dan kerangka berpikir alternatif, dan menganalisis bagaimana kondisi budaya mempengaruhi nilai, sikap, harapan. Kelima, kemampuan keterampilan dasar untuk memfasilitasi pembelajaran yang melatih kemampuan keterampilan dasar dari siswa yang berbeda secara etnis dengan memberi materi dan teknik yang lebih bermakna untuk kehidupan dan kerangka berpikir dari siswa yang berbeda secara etnis. Keenam, persamaan dan keunggulan pendidikan. Tujuan bersama multikultural berkaitan erat dengan tujuan penguasaan keterampilan dasar, namun lebih luas dan lebih filosofis. Ketujuh, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Kedelapan, memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh dengan mengetahui kekayaan budaya bangsa itu, tumbuh rasa kebangsaan yang kuat. Kesembilan, memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga negara dunia. Hal ini berarti individu dituntut memiliki wawasan sebagai warga dunia, namun harus tetap dikenalkan dengan budaya lokal. Kesepuluh, hidup berdampingan secara damai. Dengan melihat perbedaan sebagai sebuah keniscayaan, dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dengan menghargai persamaan tumbuh sikap toleran terhadap kelompok lain, dan pada gilirannya dapat hidup bersampingan. Selanjutnya dan yang terakhir adalah fungsi pendidikan multikultural. Fungsi pendidikan multikultural sebagai berikut. Pertama, memberi konsep diri yang jelas. Kedua, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarah. Ketiga, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Keempat, membantu mengembangkan pembuatan keputusan, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan. Kelima, mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Sekian dari video saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.